Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Widayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu Discovery Learning. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Zanisa hari ini dengan NIM akhir 230 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Syahran Standing Room dengan NIM akhir 068 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Vina Silviana dengan NIM akhir 080 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Sofia Lasrabela Rahmadani dengan NIM akhir 159 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Melda Karisma Aprilia dengan NIM akhir 172 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fitri Linda Kusuma dengan NIM akhir 190 sebagai pemateri. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan tahapan penting karena anak ini belajar melalui pengalaman langsung dan juga interaksi dengan lingkungan. Namun, pembelajaran ini masih sering didominasi guru sehingga anak itu kurang aktif. Discovery Learning menjadi salah satu model yang sesuai karena menekankan eksplorasi dan juga penemuan sendiri, dengan guru sebagai fasilitator. Melalui model ini, anak itu dapat belajar lebih aktif, memperoleh pengalaman bermakna, serta mengembangkan kemampuan berpikir dan juga memecahkan masalah. Pengertian Discovery Learning. Menurut Munawaroh 2021, model pembelajaran Discovery Learning yang dikembangkan oleh Jerome Seymour Brunner memandang penemuan sebagai proses belajar yang esensial untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak, sekaligus berdampak signifikan pada kemajuan perkembangan bahasa mereka. Sedangkan menurut Siregar et al. 2024, model Discovery Learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa aktif mencari dan menemukan ide-ide pembelajaran sendiri. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih mudah mengingat hasil pembelajaran dan membuat pembelajaran ini menjadi lebih bermakna. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan. Menurut Rusli tahun 2019, tujuan spesifik dari pembelajaran Discovery Learning yakni yang pertama, pada pembelajaran Discovery Learning ini, anak mempunyai kesempatan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, anak belajar menemukan pola dalam situasi konkret dan abstrak. Yang ketiga, anak belajar merumuskan strategi tanya jawab yang konkret dan mudah dipahami melalui penggunaan metode tanya jawab untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang keempat, mampu membantu anak dalam membentuk cara kerjasama yang efektif, saling memberi informasi, dan mampu mendengar pendapat orang lain. Yang kelima, keterampilan, konsep, serta prinsip yang dipelajari akan lebih bermakna jika dilakukan langsung oleh anak. Dan yang terakhir, keterampilan yang dipelajari mampu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik yang pertama berpusat pada anak, kedua belajar melalui pengalaman langsung, yang ketiga mengutamakan proses berpikir, selanjutnya pertanyaan memantik, menemukan konsep secara mandiri, dan juga meningkatkan rasa ingin tahu. Selanjutnya, sintaks Discovery Learning. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, dalam menerapkan Discovery Learning di kelas, ada beberapa langkah yang harus diikuti dalam proses pembelajaran secara umum. Yang pertama, stimulasi atau stimulation. Pada tahap awal, guru memberikan rangsangan kepada anak untuk menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap suatu fenomena atau permasalahan. Nah, rangsangan ini dapat berupa pertanyaan pemantik, demonstrasi, gambar, cerita, atau benda konkret yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangkitkan perhatian dan motivasi belajar anak sehingga mereka terdorong untuk melakukan proses penyelidikan yang lebih lanjut. Yang kedua, identifikasi masalah atau problem statement. Pada tahap ini, anak diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dari rangsangan yang telah diberikan. Anak diajak untuk merumuskan pertanyaan atau dugaan awal mengenai fenomena yang diamati. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan pemikiran anak agar mampu menyatakan masalah secara jelas. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Pada tahap ini, proses di mana peserta anak mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Yang kegiatan yang dapat dilakukan yaitu mengamati, mencoba, berdiskusi, atau melakukan eksperimen sederhana.
Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Setelah data diperoleh, anak kemudian mengolah dan menganalisis informasi tersebut. Data yang telah dikumpulkan ini dapat disusun, diklasifikasikan, dibandingkan sehingga menjadi informasi yang bermakna. Pada tahap ini, anak mulai menemukan pola, hubungan, atau konsep tertentu dari data yang mereka peroleh. Lalu yang kelima ada pembuktian atau verification. Pada tahap verifikasi ini merupakan proses menguji kebenaran hipotesis atau dugaan awal yang telah dirumuskan sebelumnya. Anak ini dapat membandingkan hasil pengolahan data dengan dugaan awal atau teori yang relevan. Nah, melalui proses ini, anak dapat mengetahui apakah hipotesis yang mereka buat ini dapat diterima atau perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan atau generalization. Nah, pada tahap ini, proses menarik kesimpulan berdasarkan hasil pembuktian yang telah dilakukan. Anak dapat merumuskan konsep atau prinsip umum dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kesimpulan ini dapat menjadi pengetahuan baru yang diperoleh melalui proses penemuan. Lalu, guru kemudian membantu memperkuat pemahaman anak dengan mengaitkan hasil penemuan dengan konsep yang benar. Baik, yang selanjutnya ada kelebihan dari discovery learning. Yang pertama yaitu membantu anak untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh dalam metode ini itu ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh dari discovery learning itu sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada anak karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, memungkinkan anak berkembang dengan cepat sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang kelima, anak dapat mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan keterlibatan akal dan motivasinya sendiri. Yang keenam, anak memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan kerjasama dengan teman sebayanya. Yang ketujuh, berpusat pada anak dan guru. Berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan. Bahkan guru juga dapat bertindak sebagai anak dan sebagai peneliti di dalam diskusi. Yang kedelapan, membantu anak menghilangkan keraguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu. Selain ada kelebihan, metode ini memiliki kekurangan. Menurut Kemendikbud tahun 2013, kekurangan dari discovery learning ini ada 4. Yang pertama, menimbulkan pandangan atau asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi anak yang memiliki kemampuan kognitif yang rendah, akan mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak atau mengungkapkan hubungan antara konsep yang tertulis ataupun lisan sehingga anak akan tumbuh rasa frustasi. Yang kedua, metode ini tidak cukup efisien untuk digunakan dalam mengajar pada jumlah anak yang cukup banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk kegiatan menemukan pemecahan masalah. Yang ketiga, metode ini dapat terganggu apabila anak dan guru telah terbiasa dengan cara yang lama. Dan yang terakhir, metode ini lebih cocok dalam pengembangan pemahaman, namun aspek lainnya kurang mendapat perhatian. Peran seorang guru yang pertama adalah menjadi fasilitator, yang kedua menjadi motivator, yang ketiga menjadi pembimbing, menjadi observer dan juga evaluator, yang terakhir adalah perancang pembelajaran. Dan juga ada tantangan guru yang pertama untuk mengelola kelas untuk menjadi lebih aktif, membedakan kemampuan anak, keterbatasan waktu dan juga sarana, menahan diri untuk tidak terlalu cepat memberi jawaban kepada anak. Baik, selanjutnya ada prinsip dari discovery learning. Yang pertama yaitu berpusat pada anak. Prinsip ini menekankan bahwa anak merupakan subjek utama dalam proses pembelajaran. Anak didorong untuk aktif dalam mencari, menemukan, dan membangun pengetahuannya sendiri, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan stimulasi. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu belajar melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Prinsip ini merupakan inti dari discovery learning, di mana anak memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung. Anak diberi kesempatan untuk mengamati, mencoba, mengelompokkan, serta menarik kesimpulan dari apa yang mereka temukan. Proses ini membantu anak memahami konsep secara lebih mendalam karena mereka mengalami sendiri proses penemuan tersebut, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak.
dalam discovery learning menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup perkembangan bahasa, sosial, emosional, fisik, motorik, serta nilai agama dan moral. Melalui kegiatan eksploratif, anak secara tidak langsung mengembangkan berbagai kemampuan tersebut secara terpadu, sehingga tercapai perkembangan yang optimal dan menyeluruh sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Baik, selanjutnya dalam kerangka kegiatan, di sini kelompok kami mengambil tema lingkungan dan subtemanya yaitu kebersihan lingkungan. Jadi, langkah yang pertama, guru membuka kegiatan dengan salam dan berdoa. Yang kedua, anak berkumpul dan duduk melingkar bersama guru. Yang ketiga, guru menunjukkan gambar lingkungan bersih dan lingkungan kotor kepada anak, yaitu masuk ke sintaks pertama. Yang keempat, guru meminta anak mengamati perbedaan kedua gambar tersebut, masuk ke sintaks pertama. Lalu yang kelima, guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti, menurut kalian mengapa ya lingkungan bisa jadi kotor? Yaitu masuk ke sintaks kedua. Lalu yang keenam, anak diminta mengamati lingkungan sekitar kelas atau halaman sekolah, yaitu masuk ke sintaks ketiga. Lalu yang ketujuh, anak mengumpulkan informasi dengan menemukan sampah yang ada di sekitar mereka, itu masuk ke sintaks ketiga. Lalu yang ke-8, anak mengelompokkan sampah yang ditemukan, sampah di lantai dan di tempat sampah, itu masuk ke sintaks ke-4. Lalu yang ke-9, guru mengajak anak berdiskusi tentang perbedaan lingkungan bersih dan kotor, itu masuk ke sintaks ke-4. Lalu yang ke-10, anak membuang sampah yang ditemukan ke tempat sampah dan melihat perubahan lingkungan menjadi lebih bersih, itu masuk ke sintaks kelima. Dan yang ke-11, guru membantu anak menyimpulkan bahwa membuang sampah pada tempatnya membuat lingkungan bersih, itu masuk ke sintaks ke-6. Lalu yang ke-12 atau yang terakhir, yaitu guru memberikan apresiasi atau penguatan kepada anak dan menutup kegiatan dengan refleksi serta berdoa, itu masuk ke sintaks ke-6. Selanjutnya ada kesimpulan. Discovery learning dibaut merepresentasikan perubahan paradigma menuju pembelajaran yang berpusat pada anak. Strategi ini mendorong anak membangun pengetahuan melalui eksplorasi dan pengalaman langsung, sehingga menumbuhkan berpikir kritis dan kemampuan problem solving sejak dini. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan kompetensi guru dalam mengarahkan proses penemuan agar tetap bermakna. Selanjutnya ada saran, guru perlu memperkuat kompetensi pedagogis dalam merancang stimulasi dan pertanyaan yang memantik berpikir anak. Sekolah harus mendukung dengan lingkungan belajar yang kaya eksplorasi, serta membangun kolaborasi dengan orang tua, agar proses penemuan berlangsung konsisten dan berdampak optimal terhadap perkembangan anak. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.